Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi bersama saya Adang Sumintapura dalam belajar bahasa Inggris secara virtual bagian 6, atau dalam bahasa Inggrisnya Study English with Virtual Part 6 di channel Kinanti FA. Sebelumnya saya mohon dukungannya pada semuanya agar channel Kinanti FA ini bisa berkembang ke depannya dengan cara like, kemudian subscribe dan share. Terima kasih. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan tentang descriptive text. What is the meaning of descriptive text? Apa sih itu yang dinamakan dengan descriptive text ya? Oke, kita masuk saja langsung ke penjelasannya mengenai descriptive text, biar kita tahu apa yang dimaksud dengan descriptive text. Oke, kita lanjut saja. Oke, di sini saya tuliskan ke dalam dua bagian nantinya. Yang pertama dalam bagian bahasa Inggris. Oke, definition of descriptive text. Saya bacakan di sini. Descriptive text is a genre of text which contains explanation and description of an object from its shape, adjective, function, and characteristic, etc. Oke, itu ya yang dinamakan dengan descriptive text. Apa sih artinya? Oke, nanti dulu. Sebelumnya di sini ada lagi, the object can be varied. It can be a person, an animal, a place, a things, etc. Nah, ini ya artinya sudah saya tulis. Jadi, yang dinamakan dengan descriptive text adalah salah satu jenis teks yang isinya merupakan penjelasan dan deskripsi tentang suatu objek menurut bentuknya, sifatnya, fungsinya, karakternya, keunikannya, dan lain-lain. Nah, itu yang dimaksud dengan pengertian dari descriptive text. Nah, sekarang kita sudah tahu ya apa yang dinamakan dengan descriptive text. Jadi intinya sekali lagi yaitu merupakan penjelasan dan deskripsi tentang suatu objek. Objeknya apa saja ya objeknya? Nah, yang tadi sudah dijelaskan, the object can be varied. It can be a person, yaitu bisa orang, an animal, bisa binatang, a place, bisa tempat, a thing, bisa benda. Jadi kita mendescribe something atau mendeskripsikan sesuatu, baik seseorang, binatang, tempat, ataupun benda. Tentang apanya? Bisa sifatnya, yaitu adjective, ya. Kemudian bisa fungsinya, function, karakternya, karakteristik, ya, ataupun bentuknya, it shapes, from shapes, ya, ataupun keunikannya dari masing-masing tiap objek. Berbedakah? Pasti berbeda. Nah, itu ya yang dinamakan dengan descriptive text. Sekali lagi, mendescribekan sesuatu ataupun describe something. Jelas ya? Oke. Masuk ke bagian berikutnya. Purpose of descriptive text. Apa itu purpose of descriptive text? Ya, betul. Tujuan dari descriptive text. Untuk apa ya? Di sini dalam bahasa Inggrisnya to describe, ya. To describe a characteristic for person, place, or thing in detail. Apa ya itu artinya? Jadi artinya
untuk memberikan informasi dengan jelas mengenai objek yang akan digambarkan kepada pembaca. Nah, itu tujuannya ya, purpose-nya of descriptive text. Jadi untuk memberikan informasi semata-matanya dengan jelas mengenai objek. Objeknya tadi bisa orang, bisa binatang, ya, bisa tempat ataupun benda yang nantinya akan digambarkan kepada pembaca. Jelas ya sampai sini, baik dari definisi ataupun purpose. Definisi pengertiannya, purpose adalah tujuannya, semuanya dari pembahasan descriptive text. Oke, kita masuk ke bagian berikutnya. Struktur descriptive text atau dalam bahasa Inggrisnya generic structure, ya, atau strukturnya. Ada apa saja ya di sini? There are 2 points. Yang pertama ada apa? Identification atau dalam bahasa Indonesianya identifikasi, ya, yaitu pendahuluan berupa gambaran umum tentang suatu topik atau objek yang akan dibahas. Namun di sini masih secara umum, ya, tentang baik objeknya misalnya tadi seseorang, ya, ataupun binatang, ataupun benda, ya, ataupun tempat. Di sini pastinya sebelum kita mendescribe something, mendeskripsikan sesuatu, pasti ada pendahuluannya terlebih dahulu. Berupa apa? Berupa gambaran umum tentang objek yang akan dibahas. Oke, jadi yang pertama sekali lagi identification atau identifikasi. Oke, yang keduanya description atau dalam bahasa Indonesianya yaitu deskripsi adalah berisi ciri-ciri khusus yang dimiliki benda, tempat, ataupun orang yang dideskripsikan. Nah, kalau yang bagian kedua dari generic structure, di sini sudah spesifik nih. Masing-masing tiap objeknya pasti akan berbeda-beda. Makanya ada description atau deskripsi. Kalau kita misalnya mendeskripsikan, saya punya misalnya sepeda baru, berarti saya akan mendeskripsikannya dari benda tersebut, yaitu berupa sepeda. Ya, seperti apa bentuknya, mungkin pun keunikan dari sepeda tersebut. Nah, jadi description atau deskripsi sekali lagi sudah ke arah spesifik dari masing-masing tiap bagian yang akan kita deskripsikan, baik benda, tempat, ataupun orang yang dideskripsikan. Begitupun misalnya seseorang. Pasti seorang, tiap orangnya pasti berbeda-beda. Misalnya sifatnya pasti memiliki perbedaan. Nah, itu maksudnya secara deskripsi atau ciri-ciri khusus. Makanya di sini saya tulis secara khusus. Kalau tadi yang identification itu secara umum. Jelas ya, mudah-mudahan jelas mengenai struktur deskriptif atau dalam bahasa Inggrisnya generic structure. Kita masuk ke bagian berikutnya. Language feature. Nah, di sini apa saja yang ada dalam language feature yang harus kita perhatikan sebelum kita membuat descriptive text. Oke, di sini ada 4 poin yang mesti kita perhatikan dalam membuat descriptive text. Yang pertama, menggunakan simple present tense. Ini yang perlu diperhatikan dalam penggunaan kalimatnya. Biasanya dalam descriptive text itu menggunakannya simple present tense. Tenses dalam bahasa Inggrisnya yang pertama itu adalah simple present tense. Mudah ya untuk pembuatan descriptive text. Nah, di antaranya yang keduanya di sini menggunakan attribute verb atau linking verb, atau kita bisa sebut kata kerja, sama halnya seperti itulah. Di sini ada aim, ada is, ya. Ini hanya contoh saja ya, masih banyak yang lainnya. Sound and like.
Itu beberapanya yang harus diperhatikan language feature-nya dalam pembuatan descriptive text. Dan yang ketiganya ada adjective. Apa itu adjective? Tadi yaitu adalah kata sifat. Ya, karena masing-masing tiap deskriptifnya ataupun describe something-nya pasti berbeda-beda, mempunyai misalnya kata sifat dari benda ataupun dari seseorang, pasti itu akan berbeda-beda. Kemudian yang keempatnya hanya fokus pada satu objek tersebut. Nah, di language feature ketika kita mendescribe something ataupun mendeskripsikan sesuatu, ketika satu benda yang akan atau satu objek yang akan kita bahas, kita fokus ya ke objek tersebut. Misalnya tadi saya contohkan sepeda, maka pembahasannya dalam descriptive text-nya itu saya tertujunya fokusnya hanya satu objek itu, apa yaitu sepeda. Tempat misalnya tempatnya pegunungan, berarti saya akan menjelaskan tentang pegunungan itu, tidak ada hal yang lainnya. Jadi hanya fokus pada satu objek tersebut, itu maksudnya ya dalam descriptive text. Ya, mudah-mudahan paham untuk language feature-nya. Jadi ada 4 bagian. Yang pertama menggunakan simple present tense, kemudian menggunakan atribut verb atau linking verb seperti am, is, sound, like, etc. Kemudian yang berikutnya ada adjective, dan yang berikutnya hanya fokus pada satu objek tersebut. Oke, kita masuk ke bagian berikutnya. Oke, in here I have example of descriptive text. Di sini saya punya contoh descriptive text. Nah, di sini sudah ada gambarnya. Nah, berarti di sini saya akan describe place. Suatu tempat nih, ya, a place. Apa ya nama tempatnya? Oke, kita lihat saja. Pink Beach atau Pantai Merah Muda. Ya, sebelum kita lihat descriptive text-nya, di sini saya nanti sudah menulis ke dalam 2 bahasa, baik dalam bahasa Inggris ataupun dalam bahasa Indonesia. Yang pertama menggunakan bahasa Inggris. Kita lihat. Oke, bagian yang pertama dulu ya, menggunakan bahasa Inggris. Saya bacakan. Pink Beach or Pantai Merah Muda is one of the beaches in Komodo Island. It's Nusa Tenggara. The beach is called Pink Beach because the sand beach is pink. The pink color of its beach is a mixture of white sand beach color mixed with crushed coral shells, calcium carbonate from marine invertebrates that are very small, and also foraminifera, microscopic amoeba that has a red body cell. Oke. Translate-nya, terjemahannya kita bacakan di sini. Pink Beach ya atau Pantai Merah Muda adalah salah satu pantai yang ada di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Pantai ini disebut Pink Beach dikarenakan pasir pantainya yang berwarna pink. Warna pink dari pantainya merupakan campuran dari warna pantai pasir putih yang bercampur dengan serpihan karang, cangkang kerang, serta kalsium karbonat dari invertebrata laut yang berukuran sangat kecil. Oke. Tadi yang sudah saya jelaskan mengenai generic structure descriptive text. Masih ingat mungkin ya? Ada berapa tadi? Ya, ada 2. Yang pertama adalah identification atau identifikasi. Apa itu identification? Yaitu tadi adalah pendahuluan. Ya. Dan intinya adalah secara umum. Nah, kalau kita lihat di bagian contoh descriptive text yang sudah saya munculkan di sini, Pink Beach, Pantai Merah Muda, bagian paragraf yang berapa merupakan identification? Ya, betul sekali, bagian paragraf pertama. Yang ini ya,
bagian paragraf pertama. Kenapa disebutkan di paragraf pertama? Karena di sini adalah pendahuluannya, ya, gambaran secara umum mengenai apa? Mengenai Pink Beach atau Pantai Merah Muda. Kalau kita lihat di sini sudah dijelaskan di bagian paragraf pertama kenapa disebut identification, yang artinya tadi dalam bahasa Indonesianya Pink Beach atau Pantai Merah Muda adalah salah satu pantai yang ada di Pulau Komodo. Jadi gambaran umumnya si Pink Beach ini atau Pantai Merah Muda ini adanya di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. It's Nusa Tenggara. Pantai ini disebut Pink Beach, ya. The beach is called Pink Beach, ya. Dikarenakan pasir pantainya yang berwarna pink. Pink saja, ya. Pantainya. Nah, ini jelas berarti gambaran umum atau masih disebut dengan identification dari descriptive text. Itu bagian yang pertama. Nah, yang bagian keduanya atau paragraf yang keduanya sudah otomatis, berarti ini disebut apa? Ya, betul sekali. Description atau deskripsi, yang berarti lebih spesifik secara khusus, yang berarti di sini ada ciri-cirinya. Kenapa sih si Pink Beach atau Pantai Merah Muda ini bisa berwarna merah muda si pantainya? Nah, di paragraf kedua dijelaskan, ya, the pink color of its beach is a mixture of white sand beach color mixed with the crushed coral shell calcium carbonate from marine invertebrates that are very small, and also Foraminifera microscopic amoeba that has a red body cell. Yang artinya warna pink dari pantainya merupakan campuran dari warna pantai pasir putih yang bercampur dengan serpihan karang, ya, serpihan karang, cangkang kerang, serta kalsium karbonat dari invertebrata laut yang berukuran sangat kecil. Nah, di paragraf 2 kenapa disebut description sekali lagi atau deskripsi? Karena di sini lebih spesifik ke dalam tempat yang kita jelaskan ini, Pink Beach, yang berarti pantainya merah muda dikarenakan dia bercampur dengan serpihan karang, cangkang kerang, serta kalsium karbonat dari invertebrata laut yang berukuran sangat kecil. Nah, jadi di sini jelas ya mengenai tentang descriptive text, yang dimana sekali lagi kita harus tahu tadi untuk generic structure-nya harus diperhatikan dalam pembuatan descriptive text, yang dimana ada identification, yaitu pendahuluannya terlebih dahulu secara umum, kemudian yang keduanya ada description atau deskripsi yang berarti lebih spesifik secara khusus tentang ciri-ciri dari suatu objeknya. Nah, di sini objeknya apa? Yaitu adalah Pantai Merah Muda. Nah, kalau language feature-nya yang tadi kita katakan menggunakan simple present tense, kemudian ada linking verb-nya ada is, ya, kemudian ada am dan lain sebagainya. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada. Nah, ada is, ya, banyak sekali, ya. Nah, di sini sudah secara otomatis di sini menggunakannya untuk kalimatnya sendiri simple present tense, ya. Kemudian ada adjective, ya, adjektifnya apa? Itu ada small, ya, ada cell dan lain sebagainya. Di sini menggunakannya pun ada adjektif. Kemudian hanya fokus pada satu objek. Apa yang tadi saya jelaskan? Yaitu adalah Pink Beach, Pantai Merah Muda. Ya, mudah-mudahan jelas sampai sini mengenai contoh dari descriptive text yang saya angkat. Untuk contohnya sendiri adalah Pink Beach, Pantai Merah Muda. Oke, kita masuk ke bagian berikutnya. Oke, in here I have, ya, question, semacam seperti itu ya, latihan lah nantinya untuk kalian bisa mengerjakan atau mengisi tentang descriptive text.
Di sini instruksinya, read the text carefully and answer the question below. In here there are someone. Di sini ada seseorang. Mengenai siapa di sini? Peter, ya, atau si Peter. Ya, si Peter di sini. Di mana di sini si Peter? Peter is the youngest in our family. He is 14 years old and 4 years younger than me. He has long, straight hair, bright eyes, and a friendly smile. Sometimes he is rather naughty at home, but he usually does what he is asked to do. Peter is interested in sport very much, and at school he plays football and tennis. He is the best badminton player in our family. Tadi apa yang mesti kita perhatikan? Ya, betul. Generic structure-nya dulu. Identification-nya paragraf berapa? Ya. Apakah pertama atau kedua? Kemudian language feature-nya. Ya. Kemudian yang tadi generic structure, ya, adanya identification, kemudian ada ya description. Description-nya atau kebagian khususnya, ciri-cirinya. Nah, di sini sudah jelas berarti Peter, seseorang. Kalau yang tadi a place, berarti ini a person. Jelas ya sampai sini. Mudah-mudahan nanti ketika kalian baca ya untuk penjelasan dari Peter-nya, baca dulu, kemudian kalian lihat dulu generic structure-nya, mana identification-nya, kemudian mana untuk description-nya. Setelah itu kalian perhatikan language feature-nya, ada apa saja di sini. Nah, setelah itu, setelah diperhatikan, kalian baru jawab pertanyaannya. Nah, di sini sudah saya buat pertanyaannya. Pertanyaan pun sangat mudah. Kenapa sangat mudah? Karena di sini kalian tinggal memberikan lanjutannya dari cerita yang tadi atau deskriptif tentang Peter yang tadi, dan kalian lengkapi ke bagian poin-poin ini. Ada 7 pertanyaan di sini mengenai yang tadi dibahas, yaitu adalah si Peter. Ya. Jadi read the text carefully and answer the question below. Baca dulu dengan baik, kemudian baru jawab pertanyaannya. Pertanyaannya mana? Ya ini. Yang tadi. Nah, yang ini. Ya. Oke, sampai sini dulu ya dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat mengenai descriptive text. Ya, saya ucapkan terima kasih. See you next video. Sekali lagi, saya mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, and share di channel Kinanti FA. See you.